Setiap Piala Dunia melahirkan juara, tapi jauh sebelum itu ada dua hal yang selalu mewarnai kemeriahan Piala Dunia, bola dan jersey. Dari bahan kulit hingga teknologi canggih, dari desain sederhana hingga ikonik. Inilah evolusi bola dan jersey Piala Dunia. Saksikan informasi selengkapnya hanya di Cerita 8 Menit. Perjalanan sejarah bola Piala Dunia ternyata tidak kalah menariknya dengan sejarah turnamen itu sendiri. Dari bola kulit yang berat dan menyerap air, hingga bola pintar yang dilengkapi sensor digital, evolusinya mencerminkan perkembangan teknologi, budaya, dan identitas setiap era sepak bola. Pada Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay, bola yang digunakan masih terbuat dari kulit tebal dengan jahitan besar dan tali pengikat di bagian luar. Saat hujan, bola menyerap air sehingga menjadi jauh lebih berat. Akibatnya, menyundul bola bisa sangat menyakitkan dan berisiko menyebabkan cedera. Bentuknya yang belum sempurna juga membuat pantulan bola sering sulit diprediksi. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1934 di Italia menggunakan bola Federale 102. Bola ini diproduksi atas dukungan pemerintah Benito Mussolini, menjadikannya salah satu bola Piala Dunia pertama yang membawa identitas nasional tuan rumah. Lalu pada Piala Dunia 1938 di Prancis muncul Allen World Cup. Meski teknologinya belum banyak berubah, bola ini menjadi yang pertama menampilkan nama produsen secara resmi. Setelah 8 tahun terhenti akibat Perang Dunia Kedua, Piala Dunia kembali digelar di Brazil pada tahun 1950. Turnamen ini melahirkan inovasi besar melalui bola duplo T yang untuk pertama kalinya menghilangkan tali pengikat di bagian luar sehingga lebih halus dan aman digunakan. Perkembangan berlanjut pada Piala Dunia 1954 di Swiss saat desain bola menjadi lebih bulat berkat peningkatan jumlah panel. Lalu pada 1958, bola Top Star menjadi saksi lahirnya seorang bintang muda bernama Pele yang membawa Brasil meraih gelar dunia pertamanya. Kemudian hadir Crack Top Star pada Piala Dunia 1962, desain panelnya mulai menyerupai bola modern yang kita kenal sekarang. Banyak ahli bahkan menyebut bola ini sebagai salah satu inspirasi lahirnya desain bola generasi berikutnya. Titik balik terbesar terjadi pada tahun 1970. Untuk pertama kalinya, FIFA bekerja sama dengan aparel dari Jerman dan meluncurkan bola legendaris bernama Telstar. Bola ini memiliki desain 32 panel berwarna hitam putih yang sangat ikonik. Desain tersebut bukan sekedar estetika. Saat itu televisi hitam putih sedang populer, sehingga kombinasi warna hitam dan putih membuat bola lebih mudah terlihat oleh penonton di layar kaca. Telstar menjadi simbol modernisasi sepak bola. Sejak saat itu, bola resmi Piala Dunia selalu dirancang khusus untuk setiap edisi turnamen. Memasuki era 1980-an dan 1990-an, material kulit asli mulai ditinggalkan. Produsen beralih menggunakan bahan sintetis yang tidak menyerap air. Hasilnya, bola menjadi lebih ringan, lebih konsisten, dan juga lebih mudah dikontrol. Perubahan ini membuka jalan bagi pemain yang lebih cepat dan lebih teknis. Tendangan melengkung, umpan akurat, dan tembakan jarak jauh menjadi semakin efektif karena karakteristik bola lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya. Lalu tibalah era yang mungkin paling diingat para penggemar sepak bola modern. Piala Dunia 2002 menghadirkan Fever Nova dengan desain berani yang meninggalkan pola klasik tengku. Tahun 2006 muncul tim Gaze yang menggunakan hanya 14 panel sehingga bentuknya semakin mendekati bulatan sempurna. Namun, bola yang paling kontroversial di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan adalah Jabulani. Dengan hanya 8 panel yang direkatkan menggunakan teknologi thermal, bola ini dianggap terlalu mudah meluncur di udara dan memiliki pergerakan yang sulit diprediksi oleh para kiper. Sejak masa uji coba hingga turnamen berlangsung, Jabulani terus menjadi bahan perbincangan dan kritik dari banyak pihak, terutama para penjaga gawang. Sejumlah kiper top dunia seperti Iker Casillas sampai Gianluigi Buffon mengeluhkan karakter bola yang sering berubah arah secara tiba-tiba, bahkan dianggap tidak stabil.
Menariknya, para penyerang justru merasa diuntungkan dengan keliaran laju bola ini. Salah satunya Diego Forlan yang tampil gemilang dan menjadi top scorer Piala Dunia 2010 bersama beberapa nama besar lainnya. Meskipun menuai pro dan kontra, Jabulani tetap menjadi salah satu bola paling ikonik dan kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. 4 tahun kemudian, aparel dari Jerman memperbaiki desain tersebut melalui Brazuca. Bola ini disebut sebagai salah satu yang paling stabil dalam sejarah Piala Dunia dengan kontrol yang lebih nyaman, pergerakan yang lebih terprediksi, dan konsistensi yang jauh lebih baik di lapangan. Seolah menjawab kacaunya Jabulani, Brazuca hadir seperti versi yang sudah disempurnakan. Perjalanan inovasi tidak berhenti di situ. Di Rusia 2018 muncul Telstar 18 dan kemudian Al Rihla di Qatar 2022 yang membawa era baru teknologi bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, sensor internal ditanamkan di dalam bola, memungkinkan data gerakan terkirim secara real time untuk membantu sistem offside semi otomatis dan memperkuat keputusan VAR. Teknologi asisten wasit berbasis video dalam sepak bola yang membantu wasit utama membuat keputusan akurat. Dari sekedar bola kulit sederhana, sekarang bola Piala Dunia berubah menjadi perangkat era bola pintar. Bola resmi terbaru bernama Trionda. Namanya berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama ini melambangkan persatuan 3 negara tuan rumah dalam satu turnamen bersejarah. Desainnya juga banyak makna. Warna biru mewakili Amerika Serikat, merah melambangkan Kanada, dan hijau merepresentasikan Meksiko. Selain menjadi identitas visual turnamen, Trionda juga menjadi simbol keberagaman budaya Amerika Utara. Yang paling menarik, bola ini dilengkapi sensor gerak berfrekuensi 500 kali per detik. Sensor tersebut mampu mendeteksi sentuhan pemain secara real time dan mengirimkan data langsung ke sistem VAR. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan dengan tingkat akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, sistem elektronik di dalam bola membutuhkan sumber daya khusus agar seluruh sensor dapat bekerja secara optimal. Tapi cerita tidak berhenti di bola. Salah satu lagi saksi bisu yang selalu hadir di setiap pertandingan, jersey. Di balik desain, warna, dan panjang tentang sejarah, karakter bangsa, hingga semangat para pendukung yang selalu setia memberikan dukungan. Sejak dahulu, berbagai tim nasional berusaha menciptakan desain jersey yang unik agar mudah dikenali sekaligus meninggalkan kesan mendalam bagi penggemar sepak bola. Salah satu contoh paling ikonik adalah jersey tim nasional Kamerun pada tahun 2002. Saat itu Kamerun tampil berbeda dengan mengenakan jersey tanpa lengan yang menyerupai seragam bola basket. Desain tersebut menjadi sorotan dunia karena belum pernah digunakan dalam kompetisi sepak bola internasional. Meski sempat menuai kontroversi dan mendapat keberatan dari FIFA, jersey tersebut berhasil memperkuat citra Kamerun sebagai tim yang berani tampil beda dan penuh percaya diri. Tidak hanya Kamerun, evolusi desain jersey juga terus berkembang di negara lain dengan cara yang tak kalah unik. Jepang adalah salah satu negara yang beberapa kali mengaburkan batas antara sepak bola dan baseball lewat desain jersinya. Dengan penggunaan pinstripes dan detail yang mengingatkan pada seragam baseball klasik, beberapa jersey samurai blue bahkan sempat dianggap lebih mirip seragam baseball daripada jersey sepak bola. Memasuki Piala Dunia 2026, kreativitas dalam desain jersey semakin terlihat. Beberapa negara bahkan menjadikan jersey sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan sejarah mereka kepada dunia. Nigeria misalnya, kembali menghadirkan desain penuh warna dengan motif geometris yang mencerminkan energi serta keragaman budaya masyarakatnya. Maroko menggabungkan sentuhan modern dengan ornamen tradisional Afrika Utara yang menggambarkan kekayaan warisan budaya mereka. Adapun Brazil tetap mempertahankan warna kuning legendarisnya, namun menambahkan pola artistik yang terinspirasi dari alam tropis dan keberagaman budaya yang menjadi ciri khas bangsa Brazil. Warna yang digunakan dalam jersey memiliki makna yang sangat penting karena seringkali menjadi simbol kebanggaan nasional. Warna hijau Nigeria, merah Maroko, biru Jepang, maupun kuning Brasil telah menjadi identitas yang melekat kuat di benak masyarakat dunia.
Ketika para pemain mengenakan warna tersebut, mereka tidak hanya mewakili sebuah tim, tetapi juga membawa nama dan kebanggaan bangsa mereka ke panggung internasional. Selain warna dan desain, perkembangan teknologi juga mempengaruhi pembuatan jersey modern. Saat ini, bahan yang digunakan dirancang agar ringan, nyaman, mampu menyerap keringat, dan mendukung performa pemain selama pertandingan. Inovasi ini menunjukkan bahwa jersey tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga fungsi yang dapat membantu atlet tampil maksimal di lapangan. Pada akhirnya, setiap jersey menyimpan cerita yang lebih besar daripada sekedar desain visual. Karena itulah, jersey selalu menjadi bagian penting dalam dunia sepak bola. Tidak hanya bagi pemain di lapangan, tetapi juga bagi jutaan supporter yang mendukung mereka dengan penuh kebanggaan. Dua hal yang selalu hadir di setiap momen bersejarah itu. Sebuah bola yang membawa jejak inovasi dari masa ke masa, dan sebuah jersey yang mengemban identitas serta kebanggaan sebuah bangsa. Karena ketika peluit dibunyikan dan pertandingan dimulai, bukan hanya pemain yang mewakili negaranya, tetapi juga cerita panjang tentang teknologi, budaya, dan semangat persatuan yang ikut bergulir di atas lapangan hijau. Kalau kamu, koleksi jersey pertamanya dari negara mana? Komen di bawah ya.